Selamat pagi Prisla, selamat datang di iNews Today. Zila, gimana kabarnya pagi hari ini? Kamu kelihatan lebih ini ya, lebih nih? sehat, lebih glowing, ya lebih tirus. terima Kayaknya ada kasih. tips nih untuk pemirsa, mungkin ada nggak sih mungkin kamu lagi jalanin mungkin entah itu diet atau nggak clean eating. Ada nggak sih tipsnya? Kebetulan Yes. belakangan itu cuma lagi mencoba untuk clean eating aja sih Togi Oke. gitu. Jadi untuk menghindari atau bermusuhan dulu sama gorengan, Yes. minuman manis, itu kayak say no dulu untuk sementara. Tapi emang benar-benar susah ya. Iya, butuh proses sih ya. Iya, dan tantangannya juga benar-benar apa ya, challenging banget gitu untuk Challenging, menghindari ya. si gorengan yang nikmat apalagi di pagi hari kan. Kenapa? Apa yang menjadi tantangan di pagi hari? Mungkin kebiasaan mungkin makan bubur atau kayak gimana bubur ya. ayam, Teman-teman mungkin bawa seporsi. gorengan. Iya, teman-teman bawa gorengan terus aduh, nggak nyicip salah, serba salah gitu ya. Jadi butuh proses ya. Butuh proses. Ada nggak sih mungkin nggak sengaja tuh nggak hilaf? Namanya mungkin cheating day. Ada nggak sih terjadi? Malu deh, baru tadi malam. Baru saja terjadi Togi, kita melakukan Okay, cheating. it's okay. Iya, Malam-malam iya, makan iya. nasi Padang, salah Iya, dong iya. ya. But it's okay, you know. Ya nggak apa-apa sekali-sekali. Yes, Tapi yes, besoknya yes, yes, hari yes. ini mulai ini lagi Menerapkan start kembali lagi. menerapkan kembali lagi. Jadi tetap Oke. harus semangat, biar Yes. tetap sehat. Tujuannya sebenarnya lebih kepada biar kita sehat aja sih. Setuju sekali, apalagi khususnya di masa cuaca pancaroba ini harus jaga kesehatan. Yes. Imun harus diperkuat. Imun harus ya. diperkuat, Benar-benar. makan sehat, air Yes. putih banyakin juga, dan juga ini ya mungkin jam istirahat. Jam istirahat benar, tidur yang cukup itu mempengaruhi juga loh Togi Setuju. ternyata gitu ya. Mood juga. Yes benar, jadi bikin biar happy terus ya kan gitu. Jadi semoga dia bisa diatur lagi nih buat Yes. teman-teman sekalian untuk waktu tidurnya biar tidak begadang malam-malam. Nah. Udah stop, nggak usah scrolling TikTok ya kan. Benar, Kalau udah benar, malam benar, udah taruh benar, handphone, tidur waktunya cukup, besok pagi baru beraktivitas. Nah, lain. inilah tips dari Zila untuk hidup sehat ya guys ya. Dan bisa senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya. Dan dalam edisi hari ini kami Yes. juga akan membahas salah satunya yaitu mengenai kebakaran yang melanda permukiman padat di Oke. Kemayoran, Jakarta Pusat. Apakah bantuan untuk warga terdampak ini Iya. juga sudah memadai begitu ya? Nanti kita akan simak laporan langsungnya dari sana dan juga ada terkait penculikan ibu rumah tangga di Bandung nih Togi. oke, iya, Ya iya. kemarin juga 4 pelakunya sudah ditangkap. Alright, Nah, that's good. ini dia sudah selengkapnya bersama saya Fazilah Kairunisa. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today. Sementara itu pemirsa, pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ribuan warga mengungsi ke sejumlah posko. Ya, ribuan warga di pemukiman padat kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat kehilangan tempat karena kebakaran. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik di sebuah rumah yang merambat ke 200 rumah warga lainnya. Sebanyak 600 kepala keluarga dan 1.800 jiwa terpaksa mengungsi. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 3 posko pengungsian bagi keluarga yang terdampak. Antara lain di SDN Kebon Kosong 09, Masjid Al-Ihsan RT 2, dan lapangan Yusuf Hamka. Jumlah bantuan seperti makanan, pakaian, family kit, dan bantuan pembuatan dokumen yang terbakar juga disediakan. Kebakaran ini diduga bermula dari salah satu rumah warga yang berdampak kepada kurang lebih 200 rumah dengan kurang lebih 600 kepala keluarga. Berbagai bantuan terus diupayakan dengan melibatkan perangkat dan daerah dan juga berbagai pihak, mulai dari makanan siap saji, perlengkapan dasar, serta fasilitas pendukung seperti toilet portabel dan juga tenda peleton. Dinas Sosial bersama seluruh dinas terkait, PMI juga telah memastikan kebutuhan sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam terpenuhi bagi seluruh pengungsi. Dan selain itu tentu saja penerangan di area pengungsi. Dari semalam udah makanan, terus selimut, alat pampers, peralatan mandi, buat bayi juga udah ada. Iya, buat obatan ada. Ada. Nah, apa sih Bu yang masih diperluin sama masyarakat di sini? Ya kesehatan, kasur, apa lagi? Kayak bantuan kayak semacam makanan pasti ya kan. Makanan harus wajib ya kan, biar nggak sakit ya kan. Ya ada, haruslah obat-obatan. Terus yang pasti nomor 1 ya bantuan yang lebih lah, kayak tahu sendiri lah kalau kebakaran apa.
Dan bisa bagaimana kondisi terkini para korban pengungsian, kita bergabung dengan rekan Elsa Casey di SDN Kebon Kosong 09 Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi Elshil, bagaimana kondisi korban kebakaran dan bantuan apa saja nih yang masih dibutuhkan di sana? Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang melanda sebanyak 200 rumah di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, di tempat saya berada saat ini, yaitu SDN 09 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini merupakan salah satu posko yang ditempati oleh warga. Warga memang sudah menerima sejumlah barang bantuan dari berbagai pihak, baik itu Pemprov DKI Jakarta, BPD DKI Jakarta, PMI, dan juga sejumlah pihak lainnya. Dan ini dapat Anda saksikan layar kaca Anda, inilah beberapa barang bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, sejumlah barang bantuan ini antara lain adalah air mineral, selimut, family kit, kemudian makanan siap saji, hingga sejumlah barang-barang lain seperti biskuit, susu UHT, matras, kemudian paket sandang, mainan, boneka, dan juga lain-lainnya. Anda juga dapat saksikan di layar kaca Anda di SDN 09 ini juga terdapat informasi di papan tulis belakang saya terkait dengan penyebab dugaan sementara, yaitu adalah kebakaran disebabkan karena konsleting listrik. Tetapi tentunya pihak dari kepolisian masih akan menindaklanjuti terkait dengan seperti apa nantinya penyebab dari kebakaran ini. Dan pemirsa, inilah kondisi dari pengungsian salah satu tenda di SDN 09. Adapun di SDN 09 ini, di posko ini terdapat kurang lebih total 400 orang yang menginap di posko ini. Posko SDN 09 ini adalah satu dari 3 posko, sementara itu terdapat juga posko lainnya seperti posko Masjid Al-Ikhlas, kemudian ada juga posko lapangan Yusuf Hamka. Dan memang warga di sini juga mengaku aktivitas mereka terhenti untuk sementara, mereka yang bekerja maupun mereka yang bersekolah berhenti beraktivitas untuk sementara waktu. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk mewawancarai seorang warga yang terdampak. Beliau adalah Ibu Wati yang merupakan tinggal di RT terdekat di Kebon Kosong ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, Bu Wati, izin tanya Ibu, sebelumnya seperti apa bantuan yang sudah diterima oleh warga? Untuk saat ini bantuan yang diterima warga itu makanan, selimut, terus sama baby kit, sama perlengkapan mandi. Nah, kemudian seperti apa sih Bu kebutuhan warga di sini, terutama yang menginap di SDN 09 ini, apalagi yang diperlukan Ibu? Paling yang diperlukan itu ya kayak selimut, soalnya selimut kan berkurang ya, sama obat-obatan, alat sekolah ya, alat tulis. Kalau untuk makanan sih alhamdulillah berlimpah ya, ada dari mana-mana, sama pakaian. Iya. Nah, Ibu, kira-kira seperti apa harapan dari warga yang terdampak? Apakah berharap ada bantuan juga dari Pemprov atau dari pemerintah? Iya, pastinya. Soalnya kan ini kan yang kebakaran banyak banget ya. Untuk warga biasanya sih mereka ingin rumah mereka dibangun lagi. Jadi biar ada bantuan dari pemerintah, mungkin dari materialnya atau berupa apakah gitu. Jadi mereka pengen rumah mereka dibangun lagi gitu. Mohon maaf sedikit bertanya Ibu, pada saat kejadian apakah Ibu juga sempat menyelamatkan harta benda Ibu? Nggak sempat saya, cuma kakak aja yang bisa saya selamatin, yang lainnya nggak bisa. Dan apakah sudah mengecek lokasi Ibu? Sudah, saya sudah mengecek lokasi, ya bangunan saya masih utuh tembok, cuma ya di dalam udah nggak ada, kosong semuanya kebakar. Turut bersedih Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya ya Ibu. Ya pemirsa, itu dia tadi adalah wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Wati. Ia merupakan salah satu warga terdampak di sini dan ia memang mengaku masih berharap bantuan dari pemerintah dan juga berbagai pihak, terutama pakaian, selimut,
kemudian alat-alat untuk anak-anak untuk sekolah, dan tentunya bantuan lainnya yang mereka pasti butuhkan adalah bantuan material untuk kembali membangun tempat tinggal mereka. Tentu kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Togi dan juga Zila, seperti apa lokasi pengungsian SDN 09 ini. Kembali ke studio. Oke, nah ini pemirsa, aksi nekat mantan Satpam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini menjadi sorotan. Ya, pelaku ini nekat membakar salah satu ruangan di kantor pajak lantaran sakit hati usai dipecat, pemirsa. Agus Rahmat Hidayah, pria berusia 38 tahun, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, nekat melakukan aksi pembakaran di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Pelaku nekat membakar gedung sub bagian umum dan kepatuhan internal kantor pelayanan pajak lantaran sakit hati usai dipecat. Aksi pembakaran ini pun menyebabkan kerugian material mencapai 500 juta rupiah. Jadi saya masuk ruangan ATK, saya ambil semua barang pribadi yang mirip yang saya sakit hati itu, Wisnu, yang pribadi dia, saya taruh di atas plastik. Jadi plastik sampah itu bang, saya urai, saya tumpuk di situ. Tisu toilet kan panjang bang, itu saya urai, saya taruh di atas plastik, terus saya bakar. Bersama Agus yang merupakan mantan pegawai satpam di kantor KPP Lampung Utara, di sini melakukan pembakaran di kantor tersebut, terutama di gudang ATK dan gudang bagian umum kantor perpajakan. Kita mendapati motifnya adalah karena sakit hati, karena 1 bulan sebelum kejadian ini tersangka ini diberhentikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Di sebuah panti pijat dan spa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya karyawan dan pengunjung panik berhamburan keluar gedung, di mana 7 diantaranya terluka. Itu yang di bawah, hancur di bawah. Saya kaget lagi nyemir ban. Ban mana? Motor? Mobil. Hah? Mobil. Pecah nggak mobil? Enggak. Pengunjung beserta karyawan panti pijat dan spa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan panik setelah mendengar suara ledakan. Mereka langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tak lama muncul api dan kepulan asap pekat. Total 7 orang terluka akibat peristiwa ini, sementara sejumlah orang lainnya syok. Beberapa fasilitas gedung pun rusak. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan menurunkan tim gegana ke lokasi. Diduga ledakan berasal dari tabung gas pada alat pemanas. Ada tabung gas yang dibuat melakukan apa itu? Mandi ya, sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh APAR. Setelah disemprotkan oleh APAR, gas itu malah meledak dan mengenai korban yang ada di sekitar situ, terutama karyawan spa. Ada berapa orang bu korban? Untuk karyawan spa ada 4 orang, maaf. Terus karyawan spa 4 orang. Di belakang spa itu ada gedung juga, itu 3 orang korbannya. Pasca kejadian ini, aktivitas perkantoran di Gedung Graha Kutilang Kebayoran Baru dihentikan sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews. Dari informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons usulan untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah. Ya, usulan tersebut mencuat usai pendakwah Miftahul Maulana atau Gus Miftah ini mengolok-olok menjual minuman. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan kepada pemerintah untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah di tanah air. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan tersebut meski tidak menjelaskan secara rinci. Kementerian Agama diketahui sudah pernah memiliki program untuk merekrut penceramah ataupun pendakwah yang sudah dilakukan sebelumnya.
Beberapa persyaratan tertuang dalam persyaratan program rekrutmen 500 penceramah untuk daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar pada bulan suci Ramadan 2024 lalu. Istiqlal kemarin itu. Saya lagi Prof, tentang sertifikasi penceramah agama seperti apa, Prof? Sertifikasi juru dakwah, Prof, yang kemarin imbas dari Gus Miftah yang ramai itu. Ini gimana, Prof? Sedang kita kaji, nanti muncul dalam waktu dekat ini. Wacana usulan sertifikasi untuk pendakwah mengemuka di ruang diskusi publik beberapa pekan lalu. Usai pendakwah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftahul Maulana atau yang akrab disapa Gus Miftah mengolok-olok penjual ST saat sedang berdakwah yang kemudian viral di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Jawa Tengah, sebuah bangunan sekolah di Cilacap ini terendam banjir lebih dari sepekan. Para siswa terpaksa direlokasi dan menjalani ujian semester dengan kondisi berdesakan di rumah warga. Sudah lebih dari sepekan, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 02 di Desa Bojong, Kecamatan Kawung Nganten, Cilacap, Jawa Tengah terendam banjir. Seluruh ruang kelas berubah menjadi seperti kolam dengan ketinggian air 50 cm. Meski sempat surut, genangan banjir kembali naik setelah hujan deras mengguyur. Kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan sementara ke rumah warga. Satu ruang sempit terpaksa digunakan oleh 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6. Siswa yang sedang menjalani ujian semester harus mengerjakan soal sambil duduk di lantai karena tak ada bangku dan meja. Karena sekolahnya terendam banjir, kemarin pindah ke masjid, masjidnya juga terendam banjir, sekarang pindah ke rumah warga. Gimana kondisinya di rumah warga ini belajarnya? Susah, nggak ada kursi, nggak ada meja. 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Sekolah ini sudah sering dilanda banjir saat musim hujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah terbebas dari bencana banjir. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ini Today, misal atap 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ambruk. Akibatnya 7 siswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa atap saat tengah belajar. 7 siswa yang menjadi korban ambruknya atap di SMPN 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas. Beberapa di antaranya menderita luka di bagian kepala dan lengan. Sementara 2 korban di antaranya menderita luka cukup serius karena tertindih genteng dan plafon yang ambruk. Peristiwa ambruknya bangunan terjadi di ruang kelas 9 dan ruang laboratorium komputer saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Atap yang ambruk menimpa 7 siswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan yang tengah mengerjakan remedial ujian. Peristiwa berlangsung cepat setelah adanya gemuruh yang disusul dengan runtuhnya bagian atap. Pihak sekolah mengaku tidak menyangka atap bangunan yang baru direnovasi pada tahun 2021 ini bisa ambruk. Diduga ambruknya bangunan akibat tidak kuat menahan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Di kronologisnya jam 8.15 itu tiba-tiba suara, padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Suara gemuruh ya, Pak ya? Iya, gemuruh. Terus anak-anak yang di dalam? Nah ini semua guru keluar dari ini, dikiranya 1 ruangan, katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya, pas di sini di 9I ada anak-anak sekitar antara 10-an lebih. Saat ini 2 ruang kelas yang ambruk telah dipasang garis polisi. Sedangkan 7 korban terluka akibat kejadian ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan kasus korupsi. Ya, lelang ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Sejumlah barang rampasan kasus korupsi dipamerkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember lalu. Beragam barang mewah seperti sepeda motor, mobil dan beberapa tas bermerek internasional terpajang di Gedung Merah Putih KPK. Mayoritas barang yang dilelang adalah milik terpidana Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan, sementara beberapa lainnya berasal dari perkara Abdul Latif dan Eko Darmanto. Cyber Polda Bali mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram. Mereka bertugas mempromosikan situs judol yang dikendalikan bandar dari luar negeri. Dit Cyber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata mengikuti puluhan hingga ratusan ribu pengikut. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari Rp500.000 hingga Rp60 juta per bulan. Gaji bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs judi yang pertama kali. Pasti dia nanya, dia tahu situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dan itu sadar tahu salah gitu. Karena tawaran cuman numpang aja istilahnya dia di akunnya dia kan, linknya itu mereka dapat uang. Itulah membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perjudian dan UU ITE dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Telah menerima berkas perkara Agus alias Iwas, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun masih terdapat kekurangan dalam berkas sehingga Kejaksaan meminta penyidik untuk melengkapnya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang. Saya Fazilah Keunisa. Dan saya Tunggu Isna pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba